Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita bersama, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini akan hilanglah kebimbangan para jemaah sekalian terhadap apa yang telah menimpa ke atas ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pelajaran kita pada pagi ini tafsir ayat-ayat iman. Siri yang ke-16 yang akan membahas ayat 149 hingga 152 dari surat Ali Imran di bawah tajuk waspada terhadap ajakan orang-orang kafir. Ustaz ulang sekali lagi. Topik kita pada pagi ini waspada terhadap ajakan orang-orang kafir. Berdasarkan ayat 149 dan 152 hingga 152 dari surat Ali Imran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat demi ayat akan kita baca dan selanjutnya seperti biasa kita akan terjemahkan dengan terjemah harfiah lebih dahulu, kemudian diikuti dengan terjemah maknawiyah atau tafsiran untuk membolehkan kita mengambil pengajaran daripadanya. Mukaddimah. Kalau pada ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar mereka bersikap sebagaimana sikap orang-orang beriman pendukung rasul dan nabi-nabi terdahulu. Mereka pasti akan selamat. Sebagaimana selamatnya umat Nabi Nuh dari banjir besar. Sebagaimana selamatnya kaum Nabi Lut daripada Allah balikkan bumi Sodom karena tabiat mereka liwat atau homoseksual.
Sebagaimana selamatnya Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Karena mereka ikut ajaran para nabi. Itu ayat terdahulu. Ikut jejak langkah orang-orang beriman zaman ke zaman, generasi demi generasi terdahulu. Lalu pada ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman supaya jangan mengikuti ajakan orang-orang kafir. Ini ayat berikut. Sebab bila kita ikut ajakan orang-orang kafir, sungguh buruk kesannya, impaknya, implikasinya terhadap agama Islam dan terhadap dunia mereka. Akan bahaya bila kita ikut telunjuk orang kafir. Allah yang cakap. Ustaz tulis, tugas para ustaz menyampaikan, bukan memaksa. Yang mau percaya, alhamdulillah. Yang tidak percaya, tanggung sendiri di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah pada ayat 29 dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kufur, ingkar, menolak, silakan ingkar. Sebab tugas para nabi, sebagaimana tugas para pendakwah, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tugasmu tidak lain menyampaikan saja. Jangan paksa. Okey. Setelah kita tahu mukaddimah tersebut, mari kita baca ayat demi ayat, kemudian kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ayat 149 Ali Imran. Coba dengar dulu terjemah harfiahnya. Literal translation. Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. In tuti'ul ladzina kafaru. Jika kamu mentaati, mematuhi, mengikuti orang-orang kafir itu, apa jadinya? Yaruddukum ala aqabikum. Niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Apa makna orang kafir akan kembalikan kita ke belakang? Yaitu kepada kekafiran. Itu tafsirannya. Niscaya mereka akan bawa kamu menjadi seperti mereka bila kamu ikut tunjuk mereka.
Fatanqalibu khasirin. Ekoran daripada mengikuti petunjuk dan kehendak mereka, maka jadilah kamu orang-orang yang rugi. Mungkin kita ingin tahu apa sebab ayat ini turun, ya Pak Ustaz. Yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Sebab ayat ini turun, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, orang yang sangat banyak ilmu. Sehingga ada istilah kalau ilmu Rasulullah itu bagaikan rumah, maka Ali adalah pintu rumah tersebut. Bayangkan. Sebab beliau masuk Islam sejak kecil. Apa kata Sayyidina Ali? Coba dengar. Ayat ini diturunkan disebabkan karena ucapan orang-orang munafik. Orang-orang yang pura-pura memeluk Islam zaman itu kepada orang-orang yang beriman. Apa kata orang munafik kepada orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad, yang beriman kepada ajaran Islam? Khasnya ketika umat Islam dilanda kekalahan dalam perang Uhud. Apa kata orang munafik? Kembalilah kamu ke pangkuan saudara-saudara kamu yang memusuhi Muhammad. Masukilah agama mereka. Kalau yang munafikin ini dari kalangan orang Mekah, kembalilah menyembah berhala. Kalau orang munafikin masuk Islam ini dari kalangan Yahudi, kembalilah ke agama Yahudi. Kekalahan kamu dalam perang Uhud itu menunjukkan bahawa ajaran Muhammad itu tidak benar. Ini sebab mengapa ayat ini turun. Maksudnya, orang-orang beriman diberi oleh Allah peringatan. Allah memberi peringatan, tahdid. Jika kamu ikuti kehendak dan patuhi orang-orang kafir dan jadikan mereka sebagai penasihat kamu, niscaya mereka akan bawa kamu ke belakang. Maksudnya akan bawa kamu menjadi orang kafir balik. Sesuai dengan sebab mengapa ayat itu turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, bila itu yang terjadi, kamu ikut kehendak orang kafir, fatanqalibu khasirin. Kamu akan rugi. Dalam kaedah ilmu bahasa, terutama ilmu tafsir, bila suatu sifat disebut secara mutlak, mutlak maknanya bebas, ia membawa makna am. Beza bila sifat itu disebut secara khas, muqayyad. Bila muqayyad maknanya terbatas, dia membawa makna khas. Ustaz ulang sekali lagi. Ini kaedah dalam ilmu tafsir. Bila sifat dalam Al-Quran disebut secara mutlak, bebas, maka dia membawa makna am. Bila ayat Quran itu menyebut suatu sifat secara muqayyad, terbatas, maka ia membawa makna khas.
Ustaz buat contoh. Bila disebut secara khas, ayat 85 dari surat Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dia anut bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti rugi. Bila disebut dia di akhirat pasti rugi, itu maknanya muqayyad. Kerugiannya di akhirat sahaja. Barangkali di dunia dia boleh jadi orang yang berjaya, orang yang banyak harta, orang yang berpangkat tinggi di dunia, tapi di akhirat dia pasti rugi. Wa fil akhirati, di akhirat mereka akan rugi karena agamanya tidak diterima. Ustaz buat contoh am. Ayat 9 dari surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melekakan kamu, melalaikan kamu dari mengingati Allah. Orang-orang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Lalu apa kata Allah? Beri amaran keras. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang rugi. Rugi disebut secara mutlak. Mutlak maknanya secara bebas. Bila disebut secara bebas, dia membawa makna am. Rugi orang tersebut dunia dan akhirat. Itu sebabnya bila kita kembali kepada ayat, orang-orang beriman, jangan kamu ikut kehendak orang-orang kafir, sebab mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yaitu menjadi kafir setelah kamu beriman. Fatanqalibu khasirin, maka akan jadilah kamu orang-orang yang merugi. Merugi di sini disebut secara mutlak. Di mana ruginya? Dunia akhirat. Di dunia dia rugi, lebih-lebih lagi di akhirat menunggu neraka dan azab Allah. Kemudian kita teruskan dengan ayat berikut. Sebelum ayat berikut, ayat 150, bagus juga Ustaz beri komen sebagaimana yang Ustaz tulis. Fatanqalibu khasirin, maka jadilah mereka orang yang rugi. Rugi di mana? Dunia dan akhirat. Apa kerugian di dunia, Pak Ustaz? Disebut oleh ulama tafsir. Mereka akan kehilangan kekuasaan. Diambil oleh orang kafir. Orang kafir akhirnya berkuasa karena kamu ikut telunjuk orang kafir.
Akan hilanglah kewibawaan kamu, maruah kamu di dunia. Itu kerugian di dunia. Dan kerugian di akhirat semua kita tahu. Sejak dalam kubur lagi, alam barzakh, mereka akan disiksa. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat, menunggu neraka. Itu kerugian di akhirat. Jadi bila kita ikut kehendak orang kafir, apa saja nasihat orang kafir, kita ikut, kamu akan rugi. Ruginya di mana? Dunia, akhirat. Ustaz kira ayat ini cukup jelas. Ini yang namanya tafsir atau terjemah maknawiyah. Kemudian kita sambung dengan ayat berikutnya, 150. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi ikutilah kehendak Allah. Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, orang Ustaz selalu sebut berdasarkan ayat 112 surat Al-An'am, syaitan terbagi dua. Syaitanul insi wal jinni. Coba dengar ayat ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Kemudian Allah explain, musuh para nabi, musuh para rasul, syayatinal insi wal jinni. Syaitan-syaitan insan dan syaitan-syaitan jin. Sebabnya kata ulama tafsir, syaitan ada dua jenis. Syaitan jin dan syaitan manusia. Ayat 112 surat Al-An'am. Hadirin dan hadirat, apa makna syaitan? Syaitan diambil dari kata syatana, yang artinya ba'uda, jauh. Itu sebabnya kata ulama akidah, makna syaitan ba'idun anil haq. Makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Nah, bila ditanya kebenaran itu datang dari mana, Pak Ustaz? Ayat 147 Al-Baqarah. 147 Al-Baqarah menyebut, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Itu sebabnya pendakwa dalam surat Wal Asri disuruh wa tawasau bil haq. Hendaklah berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu sebabnya bukan pendakwah namanya bila dia menyampaikan ajaran Islam sesuka hati tanpa membawa ayat Al-Quran. Namun demikian, tugas Nabi dan tugas pendakwah hanya menyampaikan saja, bukan memaksa. Sebagaimana ayat 29 Al-Kahfi tadi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, biar dia kafir, hai Muhammad.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, bila kamu ikut kehendak Allah dan kamu tolak kehendak orang kafir, Allah akan jadi pelindungmu. Dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Apalagi Allah berfirman pada ayat yang ke-7 dari surat Muhammad. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan tetap pendirian. Jadi minta tolong itu mesti kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadat. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Dia janji akan tolong siapa yang tolong agama Allah. Ini ayat ini sangat kuat memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Ustaz buat contoh. Macam mana Allah menolong Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diikat tangannya sebelum dilempar oleh Raja Zalim Namrud ke dalam api. Datang malaikat mengujinya. Wahai Ibrahim, sebentar lagi kamu akan dilempar dalam api. Apakah engkau enggan aku? Apakah engkau mau ditolong? Ibrahim hanya menjawab, tidak. Aku hanya akan minta tolong pada Allah. Aku makhluk, engkau juga malaikat makhluk. Api yang engkau takut akan membakarku, itu juga adalah makhluk. Allah boleh buat apa saja. Lalu beliau pun membaca doa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang akan melindungiku. Dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ibrahim tak mau ditolong oleh malaikat agar terhindar daripada bakaran api. Tapi cukup menyebut, Hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Dan Allah sebaik-baik penolong. Betul akhirnya dilempar? Betul akhirnya dilempar? Tapi karena Ibrahim minta langsung pada Allah, Allah beri arahan pada api. Semua kita tahu, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, sejuklah kamu, dinginlah kamu, dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim berjalan di dalam api, sedikit pun tak terbakar. Karena pertolongan Allah. Nak membuktikan bahawa pertolongan Allah itu luar biasa. Tapi yang mustahak penuhi syarat dulu. Tolong agama Allah. Sampaikan kebenaran ilahi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 40. Fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Anfal ayat 40. Kita teruskan dengan ayat 151. Apa kata Allah? Cara Allah menolong orang-orang beriman. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Terjemah harfiah dulu. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Itu cara Allah hendak menolong orang beriman. Allah akan masukkan rasa takut pada hati orang kafir disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Mereka buat syirik. Mereka sembah berhala. Tempat kembali mereka adalah neraka. Tempat kembali orang kafir adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Kalau ditanya, Pak Ustaz, apa sebab ya ayat ini turun? Coba dengar baik-baik. Dalam perang Uhud, kembali perang Uhud. Semua kita tahu, perang Uhud umat Islam kalah. Malah salah satu gigi Rasul sampai tercabut. Setelah Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya mengalami kekalahan, lalu tentera musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan balik ke Mekah. Abu Sufyan terfikir, mengapa ya kita biarkan Muhammad hidup? Mengapa kita tidak cleansing? Mengapa kita tidak habiskan Muhammad dan orang-orang yang beriman dengannya sehabis-habisnya? Tapi mereka sudah balik. Baru ada fikrah itu. Idea itu yang mereka menyesal. Tidak habiskan umat Islam, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah sehabis-habisnya. Lalu mereka ingin balik. Tidak menghabiskan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Satu pun jangan ada tinggal. Begitu ada rencana mau balik lagi, lanjutan kemenangan mereka dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa takut di hati Abu Sufyan sebagai panglima. Allah masukkan rasa takut
di hati orang-orang musyrikin penyembah berhala Mekah, sehingga mereka akhirnya tak jadi. Akhirnya mereka tak jadi untuk balik lagi menyerang Madinah. Itu asbabun nuzul, mengapa ayat ini turun. Memasukkan rasa takut di hati orang kafir, itu adalah salah satu cara Allah menolong orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Diberikan kepadaku 5 perkara yang Allah tidak bagi kepada nabi-nabi terdahulu. 5. Satu di antara yang 5 ini, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku, kata Nabi, ditolong oleh Allah dengan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir dalam jangka masa 1 bulan. Masirata syahrin, dalam perjalanan selama 1 bulan, di hati orang-orang kafir itu Allah masukkan rasa takut. Sebagaimana rasa takut yang Allah masukkan di hati Abu Sufyan, yang ketika itu bertindak sebagai panglima orang-orang kafir Makkah. Walaupun kemudian beliau dapat hidayah lalu memeluk Islam. Abu Sufyan. Adapun yang 4 lagi disebut Allah Subhanahu wa taala jadikan untukku tanah ini boleh tempat sujud, dan tanah ini bersih. Itu sebabnya umat Islam tidak salat di mana pun. Sebagaimana yang kita saksikan kalau kita pergi ke Mekah. Ada orang yang pinggir keretanya, lalu dia salat di padang pasir. Boleh kita sujud di mana saja di atas muka bumi, asalkan tempat itu bersih. Dan yang kedua, tanah juga adalah pada asalnya suci. Boleh kita jadikan dia sebagai alat untuk tayamum. Yang ketiga, dihalalkan untuk Nabi mengambil rampasan perang. Wahillat lil ghanaim. Yang keempat, aku akan diizin oleh Allah untuk memberi syafaat manusia yang berdosa di akhirat nanti. Dan yang kelima, kelebihan aku. Aku diutus oleh Allah untuk semua manusia. Tidak sebagaimana umat-umat atau rasul-rasul terdahulu. Setiap rasul untuk kaumnya, rasul lain pula untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia hingga kiamat. Satu di antara kelebihan Nabi Muhammad yang Allah tidak bagi kepada rasul-rasul terdahulu, yaitu Allah tolong aku dengan memasukkan ke dalam hati orang kafir rasa takut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengapa orang-orang kafir rasa takut? Sebab Tuhan mereka bukan Allah. Berhala. Apa yang boleh berhala tolong? Okey, berhala itu batu. Tapi ada juga orang yang menyembah manusia.
Isa dikatakan anak Tuhan. Apa yang Isa boleh tolong terhadap orang yang menyembah Isa? Yang boleh tolong kita hanya Allah. Oleh sebab itu miliki sikap sebagaimana sikap Ibrahim kepada Allah saja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu sebabnya bila kita dapat musibah atau ujian, minta tolong pada Allah. Adapun ada orang-orang tertentu yang ingin tolong, wajar-wajar saja. Sebab cara Allah tolong kita barangkali dengan mengetuk hati orang-orang tertentu. Tolong orang itu. Orang itu sedang dalam musibah. Orang itu sedang dalam ujian. Diketuknya hati orang-orang tertentu. Kerja siapa yang menggerakkan hati seseorang untuk menolong? Itu sebabnya jangan heran. Begitu Ustaz diuji oleh Allah. Banyak sungguh pihak-pihak yang kontak. Apa yang saya boleh tolong Pak Ustaz? Apa yang saya boleh tolong? Siapa yang gerakkan hati orang tersebut sampai hubungi kita dan ingin menolong? Semuanya kerja Allah. Itu cara Allah menolong kita. Wallahu a'lam. Ayat 152. Ayat terakhir. Apa kata Allah? وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Kita terjemah dulu secara harfiah. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu. Allah tak pernah mungkir janji. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang ingin menyampaikan kebenaran dari kalangan umatnya, Allah akan tolong. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Apa maksudnya? Ketika berperang, kita boleh bunuh orang-orang kafir karena mereka juga ingin membunuh kita. Itu maknanya dengan izin Allah. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Bila kamu sudah mula mendurhakai Allah, berselisih dan mendurhakai Rasul, apa kata Allah? Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, hadirin dan hadirat, beza ya. Umat Islam ikut perang Badar dengan umat Islam ikut perang Uhud. Dalam perang Badar, jumlah mereka sekitar 300 saja. Lawan musuhnya musyrikin Mekah berganda-ganda, 1000 lebih. Mengapa mereka menang? Karena mereka ikhlas lillah.
dalam berjuang. Tapi beza dengan orang-orang Islam di Madinah ketika menghadapi perang Uhud. Pertama sekali, jumlah mereka 1,000 orang pergi ke Bukit Uhud. Tapi dari 1,000 itu 300 balik. Karena ikut kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 dari 1,000 berpatah balik. Meneruskan perjalanan ke Uhud hanya 700. 50 orang dari 700 itu ditugaskan oleh Rasul untuk naik di Bukit Uhud. Mereka adalah pemanah, ramyun. Rumah itu jamaknya 5 orang yang pakar panah. Mereka berada di atas Bukit Uhud. Kata Nabi, walau apapun yang terjadi, kamu jangan berganjak dari Bukit Uhud. Apa yang terjadi? Begitu terjadi peperangan Uhud, orang dari atas bukit ini menampak, melihat bahwa orang-orang beriman sudah dapat kumpulkan harta, kudanya, senjatanya, dan lain-lain. Lalu yang 50 orang ini, 40 daripadanya turun ke bawah. Karena apa? Karena tamak dengan harta. Karena ingin ambil juga. Itu maknanya mereka telah durhaka dengan arahan Rasul. Allah uji dengan harta yang berada di bawah. Lalu dari 50 itu 40 kecundang. 10-nya setia kepada Nabi. Atas dasar itu, akhirnya mereka kalah. Mengapa kalah? Karena mereka telah durhaka pada Allah, terlalu tamak dengan harta, mereka durhaka kepada Rasul. Rasul kata jangan berganjak walaupun bagaimana keadaan. Mereka tak peduli. Itu di antara penyebab utama mengapa dalam perang Uhud mereka kalah. Keikhlasan itu sudah tidak lagi mantap. Kurang ikhlas. Berpecah pula. Itu sebabnya umat Islam bila ingin kuat, mesti bersatu. Bersatu kita kokoh, bercerai kita roboh, kata pepatah orang-orang tua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya dalam ayat tersebut Allah sebut dua golongan ini nih. Minkum man yuridud dunya. Di antara kamu ada orang yang terlalu keduniaan, ingin harta. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan ada pula di antara kamu yang menginginkan ganjaran di akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtiliakum. Wa laqad afa ankum. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia. Di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat.
Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Ni yang turun. Nak ambil harta. Yang difikirkannya dunia. Dan Allah mempunyai kurnia yang dilimpahkan ke atas orang-orang yang beriman. Padahal kalau mereka itu patuh Allah, patuh Rasul, mereka boleh menang sebagaimana janji Allah. Bukan hanya menang di dunia, tapi juga menang di akhirat. Syurga menunggu di sana. Bermacam-macam nikmat mereka akan perolehi di akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Siri ayat-ayat iman yang ke-16. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan berikut ini